Hai guys, hari ini kami akan mengunjungi salah satu kedai kuliner masakan Jepang yang ada di kota Bengkulu, yaitu kedai Ramen Ramen. Memakan waktu kurang lebih 10 menit dari pusat kota Bengkulu, tepatnya di daerah Kota Tua Pantai Panjang Bengkulu. Dengan hamparan pasir putih dan pantai yang terbentang luas, tentunya sangat cocok jika dijadikan tempat untuk melepas lelah setelah bekerja, ataupun hanya sekedar nongkrong bareng teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ferdi Abta. Saya Muhammad Sendika Martani Putra. Saya Yola Rizky Absari. Saya Renaldi Marianto. Saya Raffi Alfiano Rizky. Ya, di sini kami akan melakukan wawancara di sebuah usaha yaitu kedai ramen ramen yang berada di pantai. Jadi gini, dari sekian banyak bisnis atau ide bisnis, kenapa sih kok lebih memilih bisnis kuliner ini? Kenapa memilih kuliner ini gitu kan? Karena hal pertama tadi ya udah disampaikan kan, sebenarnya kalau selagi kita ngobrol-ngobrol biasa tadi, bahwasanya emang kuliner jenis makanan Jepang ini sangat menjanjikan gitu kan, sangat menjanjikan kan. Berawal dari ya 2019 kemarin juga kita udah lama sih meriset hal kuliner yang jenisnya kayak makanan Jepang seperti ini. Daya tarik seperti apa sih yang ditawarin dari bisnis ini? Kalau untuk daya tarik balik-balik ke unik tadi ya gitu kan, daya tarik. Kalau daya tarik tuh balik-balik ke unik. Kenapa saya bilang unik gitu kan? Karena biasanya kalau tempat itu sudah unik ya minimal orang akan penasaran dulu di awal gitu kan. Nah setelah unik tadi ada step keduanya. Kita harus konsisten, kita harus stabil dalam pengolahan bahan makanannya gitu kan. Untuk rasa artinya kan, rasa kita harus lebih bisa diadu, lebih familiar sama rasa-rasa yang ada di Bengkulu, apalagi terutama ramen jelas makanan Jepang gitu kan. Nah ketika kita bawa dengan rasa-rasa yang sangat Jepang banget gitu kan, mungkin teman-teman di sini berapa persen sih yang udah ke Jepang gitu kan? Dari penduduk provinsi Bengkulu paling 10% lah yang udah berangkat ke Jepang, atau 20% lah gitu. 80%-nya belum. Mereka mungkin ada 20% dari 80% tadi mengerti rasa Jepang yang sebenarnya, tapi 60%-nya nggak tahu gitu kan. Artinya kita ngambil market yang lebih besarnya gitu kan. Kita lebih familiarkan rasanya ke lidah teman-teman yang ada di Bengkulu. Seperti itu. Tahunnya kira-kira tahun berapa? Bukanya? Iya, awal pertama kali buka. Awal pertama kali ramen buka itu ini 2023 ya? Iya. 2021 bulan 11 September 11 kan? Iya. 9 ya, bulan September. Awal pertama sekali bulan September tanggal 5 2021 itu. Artinya udah jalan 2 tahunan. Filosofi namanya terinspirasi dari mana? Waduh, kalau nama Ramen Ramen itu sebenarnya lumayan ekstrim sih awalnya gitu. Itu tadi balik ke 2019 tadi, zaman Covid kami di kafe, kami di coffee shop kami yang punya untuk kemarin, kita coba untuk berpikir nih apa sih nama yang baik, akhirnya ketemu. Kira-kira apa sih kendala ekonomi yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Ya jelas sih kalau secara kendala ekonomi adalah uang. Kenapa kita bilang uang? Karena balik lagi dari awal, kita ini adalah kalangan masyarakat yang bisa dikatakan memiliki ekonomi rendah tapi memiliki motivasi untuk mempunyai pemasukan yang tinggi gitu. Artinya kita nggak punya uang nih, tapi kita punya beberapa ide, kita punya beberapa tim, kita punya beberapa teman atau kelompok
yang bisa diajak kerja secara profesional dan bisa membuat apa yang ingin teman-teman miliki. Untuk dampak positifnya bagi warga sekitar apa? Dampak positifnya sejauh ini kalau saya merasanya banyak sih gitu kan, tapi mungkin ya teman-teman yang lain merasanya ada tapi nggak terlalu banyak, ya saya nggak kurang tahu juga. Menurut saya banyak, kenapa? Yang pertama itu dari karyawan kita gitu kan, kita bisa mencari karyawan di sekitar sini, artinya menambah lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang di sini. Tujuan utama usaha untuk membuka atau memperbanyak lapangan kerja dalam jangka panjang dan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, usaha tidak dapat hidup sendirian. Perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen. Salah satu komponen lainnya yang dimaksud adalah lembaga sosial. Sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Aspek sumber daya manusia atau bisa disingkat SDM. Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu aset usaha yang berharga. Sebelum memilih pegawai, perhatikan masalah kepribadian, kesetiaan dan kemampuannya. Kalau usaha kita masih kecil, pilihlah pegawai yang serba bisa atau multitasking sehingga kita bisa menghemat anggaran. Ada baiknya kita setidaknya mempelajari manajemen SDM, mencakup pada kapabilitas dari manajer dan karyawan yang berada di proyek atau usaha tersebut. Baiklah, setelah kami melakukan wawancara singkat tadi dengan planning dan manajemen yang tertata serta dipandang dari berbagai aspek, kami menyimpulkan bahwa kedai ramen-ramen layak dan bisa dijadikan sebagai sebuah bisnis jangka panjang.